Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kehamilan yang terjadi setelah keguguran tanpa diselingi menstruasi terlebih dahulu. Jadi ini adalah pengalaman saya tahun yang lalu, sekitar tahun 2020, maaf. Jadi waktu itu saya hamil di bulan April dan setelah itu saya keguguran, dan setelah keguguran itu saya tanpa jadi nggak diselingi menstruasi terlebih dahulu, saya hamil lagi gitu. Nah, awal mulanya sekitar bulan Januari tahun 2020 saya mulai memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan kalau rahim saya baik-baik saja dan aman untuk hamil. Nah, setelah itu waktu itu saya periksa bulan Januari dan rahim saya diperiksa melalui USG dan hasilnya ternyata di rahim saya terdapat kista 2 kali 3 cm. Nah, waktu itu ketika saya tanya dokter apa saya aman untuk hamil, kata dokter aman kok karena kistanya tergolong kecil gitu, kata beliau. Jadi ya udah, kamu bulan depan udah boleh promil. Setelah ini kamu udah boleh promil gitu. Akhirnya setelah itu saya mulai promil di bulan Februari. Dan alhamdulillah saya mulai mendapatkan hasil positif di bulan April. Sebetulnya dari bulan Maret, cuma saya baru ngecek bulan April ya, tanggal 1. Hasilnya positif. Waktu itu sekitar usia kandungan sekitar 4 minggu. Dan hasilnya masih samar ya, hasil tes packnya masih samar. Nah, cuman waktu itu setelah saya tahu hamil, saya nggak langsung ke dokter karena waktu itu di sini kan lagi pandemik ya, lagi ada social distancing dengan skala besar. Jadi waktu itu saya khawatir daripada nanti di sana saya mendekati kerumunan ketika saya ke dokter, misalnya takutnya ngantri atau gimana. Akhirnya saya memutuskan untuk pending dulu. Jadi udahlah nanti ke dokternya ketika usia 6 mingguan gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi saya pending untuk ke dokter, dan saya cuma nanya-nanya doang ke teman-teman gitu, apa sih yang harus dikonsumsi apa, terus biar kehamilannya tuh sehat gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya direkomendasikan teman saya untuk mengonsumsi asam folat dan beberapa makanan lain yang menunjang supaya kehamilannya sehat. Nah, itu tanggal 1 saya mulai tes pack tanggal 1. Nah, di tanggal 8, di tanggal 7 sih tepatnya, saya mengalami pendarahan. Jadi ceritanya ketika tanggal 7 itu kan usia kandungannya 5 minggu ya. Nah, saya tuh ceritanya di malam hari saya ngerasa perut saya tuh mules gitu. Jadi sebenarnya waktu itu saya mengkonsumsi makanan yang bikin saya diare. Itu salah saya waktu itu. Karena saya nggak tahu kalau diare itu juga membahayakan untuk kehamilan gitu. Jadi seharian itu saya merasa perut saya tuh mules, diare gitu ya. Terus sampai malam harinya perut saya berasa bunyi kerucuk-kerucuk gitu, nggak enak gitu. Nah, waktu itu sekitar jam 8 malam saya tuh pengen ke toilet, cuman saya tahan karena saya udah ngantuk banget. Akhirnya saya ketiduran. Nah, saya bangun jam 1 malam, sekitar jam 1 atau jam setengah 1 saya bangun tidur, dan saya ngerasa saya ngerasa kok banyak keputihan gitu. Saya ngerasanya seperti itu ya, basah gitu kan. Nah, saya pikir itu biasa karena saya pikir orang hamil tuh kan katanya kan keputihannya juga banyak biasanya gitu karena pengaruh hormon atau ya karena kehamilannya itu ya. Jadi saya mikir biasa, cuma itu saya belum ngecek apa itu keputihan atau apa gitu. Nah, setelah itu saya cek, ternyata yang keluar tuh bukan keputihan tapi darah gitu, darah segar gitu. Nah, saya kaget kan waktu itu. Akhirnya saya bangunin suami saya. Waktu itu suami saya bilang mungkin itu bukan keguguran ya gitu, tapi saya udah yakin banget itu pasti keguguran gitu, karena ya pendarahan di tengah kehamilan itu sangat beresiko ya gitu, sangat membahayakan. Jadi waktu itu saya udah galau banget ya, ini pasti keguguran gitu. Nah, besok harinya saya periksa ke dokter sore. Jadi saya berangkat
dari rumah tuh habis asar dan nyampe di sana ya sore kayak gitu. Terus ketika diperiksa ternyata di rahim saya tuh udah nggak ada apa-apanya kata dokter gitu. Jadi dokter cuma melihat ada kista gitu. Nah jadi waktu itu akhirnya dokter ini tuh nggak melakukan tindakan apapun, saya nggak dikasih obat atau apapun. Dia cuma bilang kamu harus ke lab dulu, periksa darah dan nanti hasilnya segera berikan ke saya. Jadi beliau merekomendasikan ke lab yang bisa cepat gitu, jadi hasilnya bisa diambil waktu itu juga gitu. Nah akhirnya saya mendatangi lab yang beliau rujuk waktu itu. Terus ternyata ketika saya diambil sampel darah, ternyata darahnya nggak keluar, mungkin karena pengaruh saya juga lagi pendarahan dan secara psikologis saya juga lagi down banget. Akhirnya ketika itu padahal udah 3 jarum suntik habisnya, ternyata darahnya dicoba tetap nggak keluar. Akhirnya pihak labnya bilang ini udah nggak bisa, kamu bilang aja ke dokternya kalau kamu belum bisa dicek darahnya gitu. Terus saya balik lagi ke dokternya, terus dokter bilang ya udah kamu besok aja, kamu ke lab manapun terserah, pokoknya hasilnya segera kasih ke saya. Nah setelah itu besoknya, singkat cerita, saya besoknya mendatangi lab lagi, tapi lab yang lebih dekat dari rumah, jadi bukan lab yang kemarinnya itu. Terus pas hasilnya keluar, ternyata hasilnya weak positif. Jadi weak positif ini kayak kalau kata pihak labnya tuh hasilnya tuh hampir positif, tapi karena kadar HCG-nya terlalu sedikit, jadi tidak terlalu terbaca gitu. Jadi belum ke hasil positif gitu. Akhirnya pas saya kasih tahu ke dokter ini hasilnya seperti ini, terus kata dokter ini belum pasti kalau kamu hamil gitu bilangnya. Terus akhirnya saya udah putus asa, kan udah capek gitu ya, ngapain saya capek-capek membuktikan kalau saya pernah hamil ya gitu, bukan hamil, karena udah pendarahan banyak banget, jadi sudah dipastikan si janinnya udah nggak ada gitu. Akhirnya waktu itu dokter sempat bilang udah kamu minta hasil yang dengan angka gitu, jadi hasilnya bukan cuma positif atau negatif tapi dengan angka, kalau positif berapa kadar HCG-nya gitu. Cuman waktu itu pas saya tanya ke lab lagi kok ribet banget, karena waktu itu saya udah pulang ke rumah, jadi saya telepon pihak labnya, kita harus mendatangi lab lagi gitu, periksa ulang. Aduh kayaknya ribet banget deh. Akhirnya kita memutuskan untuk pemeriksaan ini udah di pending dulu aja gitu. Karena saya juga ngerasa capek gitu kan, dan waktu itu emang lagi nggak enak banget kondisinya. Saya juga selain saya lagi mengalami pendarahan banyak gitu ya, mengalami nifas, di samping itu juga saya kayak pikirannya lagi nggak enak gitu kan, gara-gara keguguran itu gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udahlah, saya nggak usah datang lagi ke lab gitu. Terus setelah itu saya nanya ke teman-teman yang pernah mengalami keguguran di usia kandungan yang kurang lebih sama kayak saya. Waktu itu usia kehamilannya 5 minggu, dan memang kata teman saya waktu itu, saya pas saya tanya-tanya dia, ternyata dia juga ketika mengalami keguguran itu dia nggak dikasih obat apapun oleh dokternya. Terus nggak dilakukan koretase juga gitu. Jadi kata dia si janinnya tuh luruh dengan sendirinya. Nah akhirnya waktu itu saya mulai lega gitu kan, saya ngerasa lega, alhamdulillah, berarti saya nggak usah capek-capek lagi mendatangi dokter karena saya udah bete banget kan. Nah setelah itu jadi nifasnya itu waktu itu emang nggak terlalu lama, sekitar 8 hari, dan setelah nifasnya selesai saya datang lagi ke dokter dan rahim saya diperiksa lagi. Terus ternyata kata dokter rahim saya udah bersih, dan kata beliau saya sih udah aman untuk hamil lagi gitu. Jadi waktu saya nanya, boleh nggak dok saya hamil lagi, saya promil lagi, boleh nggak gitu, kata beliau udah aman kok untuk hamil gitu. Nah dan beliau cuma berpesan konsumsi ya asam folatnya gitu. Jadi saya diminta untuk rajin mengkonsumsi asam folat itu. Nah
setelah itu saya mulai mengkonsumsi asam folat, terus juga menjaga pola makan. Saya banyak mengkonsumsi protein, buah-buahan, sayur-sayuran. Terus samping itu juga sebenarnya kan saya lagi stres banget ya waktu itu, jadi masih kepikiran gitu kan. Dan saya tuh setelah saya keguguran itu, saya hampir tiap hari saya nangis gitu kan, karena itu kan kehamilan pertama saya gitu, dan sebelumnya memang saya cukup lama gak hamil, jadi rasanya tuh sakit banget gitu. Jadi waktu itu saya langsung cari-cari tahu gimana kalau misalnya saya hamil lagi, aman gak sih gitu. Nah, setelah itu saya mulai mencari tahu dari berbagai sumber gimana kalau misalkan saya langsung hamil, apakah aman gitu. Dan ternyata dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, kalau kegugurannya itu tidak dilakukan tindakan kuretase, kalau rahimnya nggak dikuret, tidak dibersihkan dengan kuretase, itu ya katanya relatif aman, cukup aman untuk hamil lagi gitu. Karena mungkin kuretase itu kan dimasukkan alat ya, untuk membersihkan rahimnya itu dimasukkan alat, jadi mungkin katanya sih dikhawatirkan ada infeksi, jadi dibutuhkan waktu beberapa lama untuk menyembuhkan infeksinya itu gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak dilakukan tindakan kuretase dan si janinnya itu luruh dengan sendirinya, maka itu cukup aman. Jadi rahim kita seperti biasa lagi gitu, cukup aman lah intinya untuk hamil gitu. Nah, akhirnya saya mulai saya cari-cari tahu lah gitu akhirnya gitu, dan yang saya dapatkan juga kalau dari WHO itu WHO merekomendasikan untuk boleh hamil lagi, memperbolehkan untuk hamil lagi bagi wanita yang pernah keguguran, itu sekitar 6 bulan ya. Jadi sekitar 6 bulan untuk menunda kehamilan. Sedangkan kalau di Indonesia itu, dari Ikatan Dokter Indonesia itu sekitar 1 kali siklus haid sekurang-kurangnya itu. Mungkin itu bagi ibu-ibu yang mengalami keguguran dan dikuret, mungkin gitu, dengan alasan itu tadi. Jadi akhirnya saya cari-cari tahu, tapi karena dokter juga udah bilang saya udah aman lagi untuk hamil, akhirnya saya memutuskan untuk langsung promil. Nah, setelah itu saya mulai promil lagi, dan alhamdulillah di bulan depannya, jadi waktu itu saya keguguran saya tahu saya positif tanggal 1 April 2020, di tanggal 8 saya keguguran, atau tanggal 7 ya, karena saya tahunya tengah malam, jadi antara tanggal 7 atau tanggal 8 saya keguguran. Terus setelah itu saya bersih dari nifas sekitar tanggal 15-an ya kalau nggak salah, tanggal 15 atau 16 ya. Setelah itu saya mulai mengkonsumsi asam folat dan lain-lain, mengkonsumsi makanan sehat, jaga pola makan, jaga pola tidur, istirahat yang cukup, menghindari stres dan lain-lain. Dan di akhir April saya sudah merasakan ada gejala-gejala kehamilan. Cuman waktu itu ketika saya tes pack ternyata hasilnya masih negatif gitu. Jadi waktu itu saya sempat down juga sih, karena sebelumnya kan saya dapat hasil positif dan di akhir bulan saya dapat hasil negatif, rasanya sek banget. Nah, alhamdulillah di bulan depannya, di bulan Mei tanggal 3 tepatnya, saya mendapatkan hasil positif. Dan waktu saya mendatangi dokter, waktu itu saya mendatangi dokter yang lain, bukan dokter yang sebelumnya, karena dokter yang sebelumnya nggak buka praktek karena pandemik. Di bulan selanjutnya saya mendatangi dokter di bulan Mei ketika saya sudah tahu saya positif. Ketika diperiksa ternyata di rahim saya baru ada penebalan rahim saja waktu itu, belum ada kantung kehamilan. Tapi ketika saya tanya dokter, dok aman nggak kehamilan saya ini, karena saya habis keguguran gitu dan nggak mens dulu gitu, langsung hamil. Terus dokter bilang aman kok, yang penting kamu nggak keguguran lagi. Kalau kamu 2 kali berturut-turut keguguran, maka kamu jangan hamil dulu dan harus diobatin dulu gitu, kayak gitu tuh. Jadi kata dokter cukup aman. Nah, alhamdulillah kehamilannya juga lancar dan sampai anaknya lahir, dan alhamdulillahnya sih kehamilannya juga nggak yang banyak
keluhan ya gitu, kecuali cuma mual muntah dan paling ya dikit-dikit sakit pinggang, tapi tidak ada keluhan yang bisa membahayakan kehamilan itu waktu itu sampai anaknya lahir, alhamdulillah. Cukup sekian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.